Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menyaksikan video ini. Yang terhormat, Ibu Dewi Febriani, SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya, Diva Ananda Ramli, selaku moderator dan pemateri pertama, akan menyampaikan materi tentang hukum jaminan. Adapun anggota kelompok saya, Dinisa Devindaru. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke penyampaian materi. Di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai hukum jaminan. Yang pertama ada lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan adalah badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan atau perlindungan terhadap risiko tertentu. Biasanya, lembaga penjaminan ini beroperasi dalam berbagai sektor seperti keuangan, asuransi, atau pembiayaan. Selanjutnya, ada contoh dan fungsi lembaga penjaminan. Contoh lembaga penjaminan ini termasuk lembaga asuransi, lembaga peminjaman kredit, atau lembaga penjaminan investasi. Selanjutnya, fungsi lembaga penjaminan. Fungsi utama dari lembaga penjaminan ini adalah mengurangi risiko finansial atau kerugian yang mungkin dihadapi oleh individu atau perusahaan dalam aktivitas mereka. Selanjutnya, ruang lingkup hukum jaminan. Ruang lingkup hukum jaminan merujuk pada berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penjaminan atau jaminan dalam konteks transaksi keuangan dan kontrak. Ini melibatkan berbagai prinsip dan peraturan hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan. Ruang lingkup hukum jaminan. Beberapa aspek dalam ruang lingkup hukum jaminan diantaranya yang pertama ada jaminan kredit. Hukum jaminan mencakup peraturan yang mengatur jenis-jenis jaminan kredit seperti jaminan properti, jaminan saham, atau jaminan pribadi yang digunakan dalam transaksi kredit dan peminjaman. Yang kedua ada lembaga penjaminan. Ini mencakup pembentukan, peraturan, dan fungsi lembaga penjaminan seperti lembaga penjaminan simpanan LPS di Indonesia yang bertanggung jawab untuk melindungi simpanan nasabah. Yang ketiga ada asuransi. Hukum jaminan juga dapat mencakup aspek-aspek asuransi, terutama dalam konteks jaminan asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu. Yang keempat ada kontrak jaminan. Ini mencakup peraturan yang mengatur bagaimana kontrak jaminan dibentuk, isi kontrak, hak dan kewajiban pihak yang terlibat, serta bagaimana kontrak tersebut dapat dinyatakan batal atau dilaksanakan. Selanjutnya ada hukum kepailitan. Dalam situasi kegagalan keuangan perusahaan atau individu, hukum jaminan juga mengatur bagaimana klaim jaminan diperlukan dalam proses kepailitan. Yang keenam ada hukum properti. Dalam konteks jaminan properti, hukum jaminan mencakup peraturan tentang pemindahan hak milik, penjualan lelang, dan hak pemegang jaminan atas properti yang dijaminkan. Yang ketujuh, ada hukum perbankan dan keuangan. Dalam sektor perbankan dan keuangan, hukum jaminan mengatur pengaturan terkait dengan pemberian kredit, perbankan, dan perlindungan konsumen. Yang kedelapan, ada hukum kontrak. Kontrak jaminan adalah kontrak hukum, dan oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum kontrak juga relevan dalam ruang lingkup hukum jaminan. Yang terakhir itu ada hak pihak ketiga. Hukum jaminan juga mencakup peraturan yang mengatur hak-hak ketiga yang mungkin memiliki kepentingan atau klaim asuransi dalam transaksi jaminan. Ruang lingkup hukum jaminan dapat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, dan peraturan dapat berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, jenis jaminan. Setiap jenis jaminan memiliki tujuan dan konteks penggunaan yang berbeda. Jaminan ini digunakan untuk memberikan kepastian atau perlindungan dalam berbagai situasi, baik dalam transaksi keuangan, kepemilikan properti, produk, pekerjaan, dan aspek-aspek lain dalam kehidupan. Jenis-jenis jaminan dapat mencakup berbagai hal, tergantung pada konteksnya. Berikut beberapa jenis jaminan yang umum. Yang pertama, ada jaminan keuangan, meliputi jaminan bank, jaminan deposito, jaminan asuransi, dan jaminan obligasi. Selanjutnya ada jaminan properti, meliputi hipotek, hak tanggungan, dan sertifikat tanah. Yang ketiga, jaminan keamanan, meliputi jaminan perlindungan dan jaminan keamanan dalam hal teknologi informasi. Yang keempat, ada jaminan produk, meliputi garansi produk dan jaminan kualitas. Yang kelima,
ada jaminan sosial, meliputi jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Yang keenam, ada jaminan kerja, meliputi jaminan pekerjaan, jaminan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, ada jaminan legal, meliputi jaminan hukum dan jaminan pemenuhan kontrak. Selanjutnya, lembaga jaminan di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga penjamin yang berperan dalam berbagai sektor ekonomi. Beberapa di antaranya meliputi: yang pertama, lembaga penjamin simpanan, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas sistem perbankan dengan cara menjamin simpanan nasabah di bank-bank yang terdaftar. Mereka memberikan jaminan hingga batas tertentu terhadap setiap nasabah. Yang kedua, lembaga penjamin ekspor Indonesia, memberikan jaminan terhadap resiko ekspor, termasuk resiko kredit ekspor dan resiko non-kredit terkait ekspor, untuk membantu meningkatkan ekspor di Indonesia. Yang ketiga, ada lembaga penjaminan kredit, memberikan jaminan kredit kepada pengusaha kecil dan menengah, serta koperasi untuk membantu mereka mendapatkan akses lebih mudah ke pembiayaan. Yang keempat, lembaga penjaminan pembiayaan perumahan, memberikan jaminan terhadap pembiayaan perumahan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan perumahan dengan suku bunga yang lebih rendah. Selanjutnya, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, memberikan jaminan terhadap kredit yang diberikan oleh bank kepada berbagai sektor usaha, termasuk UKM dan koperasi. Selanjutnya, Perusahaan Umum Asuransi Indonesia. Asuransi Indonesia ini menyediakan layanan asuransi yang dapat membantu melindungi berbagai aset dan risiko. Dan yang terakhir, Perum Jamkrindo Syariah. Mirip dengan Jamkrindo, perusahaan ini berfokus pada jaminan kredit syariah. Sekian materi presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.